Sekarang saya punya tugas penting, Pak. Pertama, saya harus lidikin tentang kematiannya Rehan yang mungkin ada hubungan sama Tante Ulfa. Dan juga saya harus cari tahu kenapa ayah bisa sampai menuduh ibu berkhianat. Dan demi nafas yang telah kau hembus. Dia pura-pura baik. Tuh kalau mau tahu, itu strateginya dia. Kayak di film-film. Tahu nggak? Pura-pura baik. Padahal dia mau nyulik. Alah, lu pakai alasan lagi. Setuju, benar. Iya, bener tuh. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban. Sudah, tenang semuanya. Sebaiknya kita pikirkan masalah ini dengan kepala yang dingin. Baran! Udah pulang? Maaf Pak RT, dia ini adik sepupu saya yang kerja di luar Pulau Jawa. Kerja apaan lo? Pakaian lu nggak meyakinkan, ah? Maklum Pak RT, namanya juga seniman kecil-kecilan. Artis berarti dia. Terus ngapain lu tadi? Kayak orang kebingungan kata si Jamal, ah? Aye lupa patokan warung Empo Aye. Makanya Aye kesasar kemana-mana. Nah kebetulan tuh ketemu bocah itu. Semuanya mohon maaf nih. Ini sebenarnya awalnya dari mana? Kok sampai ada berita di kampung kita ini ada penculik? Saya tahu dari Agus sama Kong Romli. Kenapa gue disalahin? Sekate-kate lu. No, si Agus yang ngasih tau gue. Aduh, bukan. Ini nih Pak RT nih, katanya takut dicari penculiknya. Ada aja lu, Gus. Lama-lama gue bonding rambut lo. Ah, gue tuh dengar dari Bobong sama Ujang. Lah, kok jadi kita sih? Emang lo nggak ingat waktu itu? Lo ngomong apa? Ah. Hah? Diculik? Hah? Culik? Aduh, siapa yang mau diculik tuh? Ya, saya yakin Pak RT 100% Pak RT salah paham, salah denger pasti Pak RT. Salah denger bagaimana? Agus saya denger ya, Gus ya? Iya, saya dengar ada culik-culiknya gitu. Jadi begini, kita itu lagi teleponan sama si Ali. Nah, kita itu lagi ngomongin tentang film yang ada penculik-penculikannya itu. Ya, kok jadi malah aneh. Oh ternyata berita hoax itu dari Pak RT. Sembarangan aja lo. Gimana sih Pak RT? Bapak-bapak, ibu-ibu, warga semuanya. Alhamdulillah, masalah kita sudah clear sekarang. Jelas, sudah beres ya. Sebaiknya kita jadikan persoalan ini sebagai pelajaran untuk kita ke depan. Dalam interaksi sosial di kehidupan kita sehari-hari, ada beberapa adab dan perilaku yang mestinya seorang muslim ini amalkan. Salah satu perilaku itu adalah tabayun. Tabayun itu sendiri memiliki pengertian kita menyeleksi informasi dan berita dengan cara mencari kebenaran daripada informasi tersebut. Maka dari itu dalam ayat ini dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dan bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, kita ini jangan berburuk sangka. Akhirnya kan yang ada, kita jadi salah sangka. Kasihan tuh dia jadi korban. Pak RT, Kong Ramli, warga semuanya sekarang sudah paham kan? Paham. Ngerti. Sudah, kalau begitu semuanya kita bubar. Kayak nyuruh pejabat. Bubar. Aduh, udah malam kok Dan Ali belum pulang-pulang ya. Aduh, nggak diangkat-angkat lagi. Kalau begini caranya saya mesti cari kemana? Pak Mamat. Ya, Pak. Kok Rehan nggak ada ya? Pak Mamat lihat dia nggak? Karena bilangnya sama saya tadi mau langsung istirahat di kamarnya, tapi nggak ada. Dan Rehan, apa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehan, kamu dari mana sih ini? Maaf ya, aku habis nyari udara segar. Rehan, lain kali kamu jangan kayak gini ya. Kalau kamu mau keluar, kamu bilang sama ayah. Ayah jadi khawatir jadinya. Kamu tahu sendiri kan, belum lama Siva habis diculik.
Ayah nggak mau kalau ini juga sampai terjadi sama kamu dan terjadi apa-apa sama kamu. Iya ya. Yaudah kamu istirahat ya. Den Ali masih marah sama Pak Mamat ya? Sumpah Den, Pak Mamat nggak ada maksud buat nuduh Bu Salma yang enggak Den, bener. Iya Pak, nggak apa-apa. Malah saya minta maaf. Saya ngerti kok maksudnya Pak Mamat apa. Iya Den. Pak Mamat juga minta maaf ya Den. Kalau ada kata-kata Pak Mamat yang nyinggung perasaan Den Ali. Iya Pak. Sekarang saya punya tugas penting Pak. Pertama, saya harus lidikin tentang kematiannya Rehan. Yang mungkin ada hubungan sama Tante Ulfa. Dan juga saya harus cari tahu kenapa ayah bisa sampai menuduh ibu berkhianat. Saya ke dalam dulu. Iya Den. Halo, Mas, kamu tuh ngapain sih nelfon aku? Nanti kalau kita ketahuan gimana? Bisa gagal rencana kita, Mas. Oke, aku nggak akan nelpon kamu lagi. Asalkan kamu temuin aku besok di Garden Cafe jam 10. Gak bisa, Mas. Aku gak bisa temuin kamu. Apalagi sekarang tuh Rehan udah tahu muka kamu. Selama kamu waspada dan yakin gak ada yang ngikutin kamu, pasti aman. Aduh, enggak deh. Aku gak mau ngambil resiko. Oke, kalau kamu nggak nemuin aku nggak akan berhenti ganggu kamu. Iya, besok aku temuin kamu.